Hai sahabat pencinta sejarah, bertemu lagi dengan saya. Baiklah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sejarah perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, simak terus video berikut ini. Sesampainya rombongan Soekarno di Jakarta, segera mereka menuju ke rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk bertemu dengan Guinsekan Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto, tetapi kedatangan mereka ditolak. Selanjutnya, dengan ditemani oleh Maeda, Shigeta dan Nishijima, dan Tomigoro serta Miyoshi, mereka menemui Somo Bucho Mayor Jenderal Otoshi Nishimura dengan maksud untuk menjajaki sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, pada pertemuan tersebut antara Soekarno, Hatta, dan Nishimura tidak tercapai kata sepakat. Berdasarkan hal tersebut, Nishimura melarang Soekarno dan Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Setelah bertemu dengan Nishimura, lalu rombongan segera kembali ke rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Sementara itu, di rumah Laksamana Maida telah dipersiapkan untuk pemrosesan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Dipilihnya rumah Laksamana Maida karena rumah tersebut dianggap aman dari kemungkinan gangguan yang sewenang-wenang dari anggota Angkatan Darat Jepang. Selain itu, Laksamana Maida memiliki hubungan yang akrab dengan para pemimpin bangsa Indonesia, dan Maida pula simpatik terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia. Setelah berbincang sebentar dengan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo, Laksamana Maida meminta diri untuk beristirahat dan mempersilahkan pemimpin Indonesia untuk berunding sampai puas di rumahnya. Di ruang makan Maida dirumuskanlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun teks proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Penulisan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Soekarno pertama kali menuliskan kata proklamasi. Sedang kalimat pertama merupakan sumbangan dari Ahmad Soebardjo yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Sedangkan kalimat kedua disumbangkan oleh Muhammad Hatta yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kemudian Soekarno menuliskan Jakarta 17/8/05 Wakil-wakil bangsa Indonesia. Sebagai penutup, mereka semua sepakat tentang draft tersebut. Akhirnya, pada pukul 4 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan meminta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, para pemuda menolak. Kemudian, atas usul Soekarni yang mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan cukup ditandatangani oleh dua tokoh yaitu Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan usul Soekarni tersebut diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Demikian pertemuan dini hari tersebut yang menghasilkan naskah proklamasi. Agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya, maka naskah tersebut harus disebarluaskan. Timbullah persoalan bagaimana cara menyebarluaskan naskah tersebut. Soekarno mengusulkan bahwa naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada yang telah dipersiapkan untuk berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengarkan pembacaan naskah tersebut. Namun, usul tersebut tidak disetujui oleh Insinyur Soekarno karena tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat memancing bentrokan antar rakyat dengan militer Jepang. Insinyur Soekarno mengusulkan proklamasi dibacakan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dan usul tersebut disetujui, dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan bersama Muhammad Hatta di tempat itu pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 di tengah-tengah bulan Ramadan. Rupanya, tanpa diduga, pada hari itu, barisan pemuda berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Karena menurut informasi, pembacaan teks proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada. Rupanya, Jepang telah mencium kegiatan para pemuda dan mencoba menghalang-halangi dengan cara menjaga lapangan Ikada oleh pasukan Jepang bersenjata lengkap. Karena itu, proklamasi tidak diselenggarakan di lapangan Ikada, melainkan di rumah Insinyur Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta, Suwiryo, memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon.
Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada Es Suhut untuk menyiapkan bendera dan mencari tiang untuk bendera. Es Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati dengan ukuran yang sangat besar. Sejak pagi hari, sudah banyak orang yang berdatangan di rumah Soekarno. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi; kedua, pengibaran bendera merah putih; dan yang ketiga, sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari Jumat Legi, tepatnya pukul 10, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi depan. Diikuti oleh Ibu Fatmawati, Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Acara berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hadiningrat dan Es Suhut. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul oleh sambutan dari Dr. Muwardi. Sekitar pukul 10, upacara telah selesai. Sesegera mungkin, Sukarni dan Kaigun bergerak ke seluruh kota untuk mengatur dan menyiapkan penyebaran dan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu, diadakanlah perundingan-perundingan antara pemuda untuk mengatur penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pusat dari penyebaran yang dilakukan oleh ketiga golongan, yaitu golongan pelajar, Sukarni, dan golongan Kaigun, bertempat di Devan den Bosch 56. Maka dengan cepat dilakukan percetakan kilat yang dibantu oleh tenaga rakyat dan kaum buruh dari kantor Berita Damai. Pekerjaan percetakan kilat ini dapat menyelesaikan beribu-ribu surat pada pagi buta pada tanggal 17 Agustus 1945. Rupanya, barisan yang ditugasi untuk menyebarluaskan berita proklamasi mendapatkan gangguan dari Jepang. Di setiap tempat mereka menyebarkan berita proklamasi, ternyata telah dibuntuti oleh mobil-mobil dari komite Jepang yang segera memunguti selembaran berita proklamasi kemerdekaan. Dalam waktu yang cepat, berita proklamasi sudah menyebar ke seluruh Jakarta dan sekitarnya. Berita proklamasi juga telah menyebar hingga keluar daerah Jakarta melalui perantara, kereta api, mobil, telepon, dan kawat. Dengan kemauan sendiri dan keteguhan keyakinan kaum buruh di kantor Berita Damai di Jakarta, berita proklamasi kemerdekaan disiarkan ke seluruh Indonesia dan dengan gelombang pendek sudah menyebar ke dunia. Sebenarnya, pucuk kepemimpinan Jepang di Jakarta memerintahkan kepada kantor Berita Damai supaya menarik berita tersebut dengan keterangan bahwa berita tersebut adalah keliru. Meskipun diberitakan demikian, namun berita proklamasi kemerdekaan terlanjur disiarkan dan disambut oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan, dunia internasional juga menyambutnya dengan reaksi hanya satu, yaitu perebutan kekuasaan dan perjuangan kemerdekaan di Indonesia sudah dimulai. Dalam suasana demikian, Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan. Selain berita proklamasi disiarkan melalui radio, ternyata berita proklamasi juga disebarluaskan melalui beberapa surat kabar. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945, surat kabar Cahaya yang terbit di Bandung dan surat kabar Suara Asia yang terbit di Surabaya
merupakan media cetak pertama yang memuat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Demikianlah proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia.